Sustainable Development Goals atau yang bisa disingkat SDGs adalah sebuah program pembangunan berkelanjutan yang di dalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target. Sejarah awal terciptanya SDGs adalah terjadi pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang diselenggarakan pada bulan September tahun 2015. Sidang umum tersebut digelar di New York, Amerika Serikat dan dihadiri oleh 193 kepala negara dan pemerintahan dunia. Agenda utama dari sidang tersebut adalah telah disepakati sebuah dokumen berjudul Transforming Our World the 2030 Agenda for Sustainable Development yang berlaku dari tahun 2016 hingga 2030. Jika kita tarik ke belakang, SDGs merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals atau bisa disingkat MDGs yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2015. Walaupun SDGs merupakan lanjutan dari MDGs, akan tetapi pada dasarnya mereka memiliki perbedaan baik dari isu-isu yang dibahas ataupun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Jika kita hubungkan antara SDGs dengan Indonesia, maka Indonesia perlu untuk menyikapi SDGs ini dengan serius. Apa yang kita lihat hari ini, di Indonesia belum mencerminkan tujuan yang tercantum dalam SDGs. Salah satu masalah yang paling memprihatinkan adalah masalah pendidikan. Pandemi COVID-19 menuntut adanya perubahan menuju digitalisasi. Begitupun yang terjadi pada wajah pendidikan Indonesia. Masih terdapatnya beberapa permasalahan dalam sistem digital pendidikan Indonesia menjadi salah satu alasan mengapa permasalahan digitalisasi ini masih perlu dibenahi. Bentuk negara kepulauan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk membenahi infrastruktur yang dimilikinya. Sehingga dalam hal ini, strategi yang dibutuhkan Indonesia tidak lagi berbentuk satu-satu, melainkan Indonesia membutuhkan pembangunan yang berbentuk leapfrog. Pembangunan ini juga perlu diperkuat dari pendanaan APBN dan Universal Service Obligation atau USO, di mana ini merupakan bentuk pendanaan sebagai bentuk kontribusi perusahaan telekomunikasi atau badan usaha bersama dengan pemerintah dan menjadi bagian dari public-private partnership. SDM berkualitas tinggi menjadi modal penting yang dibutuhkan Indonesia dalam menghadapi era disrupsi teknologi saat ini. Dalam hal ini, Indonesia diketahui masih memiliki 3 isu utama terkait dengan kapasitas SDM, yakni mencakup kualitas, kuantitas, dan persebaran. Institusi pendidikan menjadi eksekutor utama dalam penyelenggaraan sistem e-learning Indonesia. Dalam hal ini, kesiapan ditujukan pada konteks pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan sistem e-learning tersebut. Namun sangat disayangkan, realita yang ada menunjukkan bahwa hingga hari ini masih banyak terdapat institusi pendidikan Indonesia yang mengeluhkan pengadaan sarana dan prasarana tersebut, terlebih dalam hal pemenuhan biaya operasional. Pergerakan digitalisasi sistem pendidikan Indonesia belum diiringi dengan pergerakan paradigma yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan dengan sistem konvensional masih dipandang sebagai sistem utama yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan peserta didik, sehingga sistem e-learning hanya dipandang sebagai sistem yang menjadi alternatif solusi dengan tingkat kesuksesan yang minim. Permasalahan selanjutnya ialah kurangnya interaksi dengan pengajar, di mana beberapa metode pembelajaran e-learning bersifat satu arah. Hal inilah yang menyebabkan interaksi pengajar dan siswa menjadi terhambat. Lalu pemahaman terhadap materi, di mana materi yang diajarkan dalam e-learning direspon berdasarkan tingkat pemahaman yang berbeda-beda, tergantung pada kemampuan si pengguna. Nah, beberapa orang mungkin dapat menangkap materi dengan lebih cepat hanya dengan membaca. Namun ada juga yang membutuhkan waktu yang lebih lama hingga benar-benar memahaminya. Bahkan ada juga yang membutuhkan penjelasan dari orang lain agar dapat memahami materi yang dipelajari. Dan permasalahan terakhir ialah minimnya pengawasan dalam belajar. Kurangnya pengawasan dalam melakukan pembelajaran secara daring membuat pengguna e-learning kadang kehilangan fokus. Dengan adanya kemudahan akses, beberapa pengguna cenderung menunda-nunda waktu belajar. Maka dari itu, diperlukannya kesadaran dari diri sendiri agar proses belajar dengan metode daring menjadi terarah dan mencapai tujuan. Dalam hal ini, kenapa sih Cina dijadikan benchmark? Karena Cina merupakan negara terluas yang dimana memiliki luas sebesar 9.597 juta kilometer persegi, yang dimana dalam hal ini serupa dengan Indonesia memiliki luas wilayah yang luasnya sebesar 1.905 juta kilometer persegi. Selain itu, sama halnya dengan Indonesia, sistem pendidikan di Cina umumnya setiap anak diharuskan mengambil 9 tahun wajib belajar. Lalu bagaimana sih kesiapan pembelajaran jarak jauh di Cina?
Jadi, pembelajaran jarak jauh di Cina sudah diberlakukan sejak lama dan sudah mengalami 3 generasi, dari mulai pos dan teknologi percetakan hingga menggunakan jaringan komputer dan internet. Ministry of Education Cina juga meluncurkan proyek pendidikan di mana untuk meningkatkan sumber daya mutu pendidikan dengan pembelajaran online melalui internet, satelit, dan video conference. Di Cina sendiri terdapat pula lembaga pendidikan yang mendukung pembelajaran jarak jauh, yaitu Menteri Pendidikan dan Menteri Radio dan Televisi. Dengan adanya lembaga tersebut, maka pembelajaran jarak jauh akan lebih terfokuskan dan menjadikan layanan pembelajaran yang lebih efektif ke depannya. Selanjutnya, aspek PJJ di Cina. Dengan luasnya Cina menjadikan adanya keragaman yang besar di tiap wilayahnya. Tingkat minat dalam pendidikan memang mengalami kesenjangan di seluruh daerah dan kelompok sosial yang berada di pusat perkotaan dan daerah pedesaan. Seiring berjalannya waktu, Cina memberikan program pembelajaran jarak jauh atau bisa disebut dengan e-learning. Selain e-learning, terdapat juga e-delivery yang bertujuan untuk melengkapi fasilitas pembelajaran online di tiap sekolah daerah pedesaan. Lalu terdapat pula e-teaching yang dimana menggunakan ICT untuk membantu siswa belajar dimanapun untuk mendukung strategi pembelajaran yang inovatif. Jika dibandingkan dengan Indonesia, di Indonesia sendiri akses pembelajaran jarak jauh di daerah terpencil yang jauh dari jalan raya masih kesulitan untuk mendapatkan akses jaringan internet, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Poin selanjutnya dapat dibahas di sini adalah mengenai media pembelajaran di Cina. Di Cina itu sendiri sudah memiliki media pembelajaran e-learning yang menyeluruh dan juga sangat beragam. Media pembelajaran di Cina telah menggunakan televisi dan jaringan secara keseluruhan untuk mencapai cakupan yang komprehensif, terutama untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran bagi siswa yang ada di daerah pedesaan, di mana biasanya jaringannya kurang memadai. Pemerintah Cina telah memanfaatkan sumber daya lokal dan juga platform nasional serta memandu sekolah agar menggunakan platform jaringan sekolah dasar dan menengah dengan baik. Pembelajaran ini disiarkan melalui saluran TV 4, yaitu kelas pendidikan Cina. Selanjutnya mengenai partisipasi dan kesadaran masyarakat, di mana angka partisipasi pendidikan di Cina terus meningkat yang menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk mengembangkan e-learning di Cina itu sendiri. Selain itu, dengan tingginya minat untuk melakukan pendidikan akan menghasilkan prestasi yang banyak yang dapat membentuk pertumbuhan baru dalam industri teknologi informasi. Tingginya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam dunia pendidikan juga terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh PISA atau International Student Assessment pada tahun 2018 yang mana Cina berada di urutan teratas untuk angka membaca, matematika, dan juga ilmu pengetahuan. Selanjutnya mengenai bantuan dana, di mana pemerintah Cina telah mengeluarkan dana yang besar untuk mendukung perkembangan pembelajaran jarak jauh dan juga e-learning melalui berbagai program dan proyek yang diluncurkan. Salah satu contohnya adalah di mana pemerintah Cina menginvestasikan sebesar 10 miliar yuan untuk sebuah proyek yang memiliki tujuan agar modal pembelajaran jarak jauh dapat mencapai seluruh daerah dengan biaya yang rendah, skala besar, dan juga kecepatan yang cepat. Alasan terakhir kenapa Cina dijadikan benchmark pada kasus ini adalah bagaimana e-learning pada jenjang-jenjang pendidikannya. E-learning di Cina telah diterapkan selama bertahun-tahun mulai dari jenjang sekolah dasar hingga pendidikan tinggi. Hal ini tergambarkan melalui 2013 Special Action Agreement on Implementation of Broadband Internet in China, di mana 5.000 sekolah dasar dan menengah di daerah pedesaan akan memiliki akses broadband dan juga proyek jaringan broadband antar sekolah untuk mendukung infrastruktur e-learning di daerah pedesaan. Selanjutnya, pada jenjang pendidikan tinggi, salah satunya terdapat Campus Computer Network Construction Project for Universities di Cina Barat pada tahun 2002 sebagai salah satu upaya peningkatan e-learning di lingkup universitas yang menjadi proyek nasional utama oleh Kementerian Pendidikan di Cina. Proyek nasional tersebut dilakukan dengan membangun jaringan komputer di 152 kampus dalam waktu 1 tahun yang juga disertai dengan pengembangan jaringan yang berkecepatan tinggi. Meningkatkan partisipasi dan pengetahuan masyarakat. Terkait hal tersebut, maka terdapat beberapa upaya gagasan yang dapat dilakukan, di antaranya melakukan sosialisasi hingga lini terdasar dari masyarakat dengan menggunakan sistem komunikasi yang mengajak, membimbing, tetapi juga berkaitan dengan urgensi penggunaan teknologi dan manfaat yang dapat diperoleh ketika masyarakat menggunakannya. Melakukan pelatihan kepada masyarakat, khususnya pelajar dan tenaga pendidik, terkait penggunaan teknologi dan cara yang bijak serta tepat dalam menggunakannya. Menciptakan berbagai inovasi-inovasi baru, misalnya melalui aplikasi pendidikan, agar masyarakat lebih tertarik dalam menggunakan media teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Mengikutsertakan peran mahasiswa sebagai upaya membantu para pengajar dengan mengabadikan diri menjadi seorang pengajar. Misalnya, dengan cara turun langsung ke lapangan
dalam pengajaran serta memanfaatkan kemajuan teknologi di era revolusi 5.0 sebagai sarana peningkatan kualitas pada ranah pendidikan dan pengetahuan. Selain upaya meningkatkan partisipasi dan pengetahuan masyarakat, hal selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan mengupayakan terpenuhinya sarana-prasarana pendukung pendidikan daring, antara lain, melakukan pemetaan terkait akses internet dan kepemilikan media pembelajaran terkini secara menyeluruh hingga daerah 3T guna mengetahui kebutuhan yang harus dipenuhi, memastikan adanya penyaluran bantuan kuota internet disertai dengan bantuan media pembelajaran yang dapat diakses oleh masyarakat seperti komputer, laptop, dan perangkat sejenis lainnya, meningkatkan kualitas sistem atau website yang digunakan pada pembelajaran daring, mengingat sistem yang dimiliki oleh Indonesia masih terbilang lemah. Melakukan integrasi dan optimalisasi media saluran pendidikan guna memastikan bahwa terdapat kesamaan dan keadilan terkait materi yang diberikan, serta menyediakan saluran pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat umum seperti mengembalikan saluran televisi pendidikan. Selain itu, hal selanjutnya yang menjadi inti penting peran pemerintah adalah dengan memperbaiki kebijakan terkait pembelajaran online atau e-learning di Indonesia, seperti melakukan branding terkait sistem dan mekanisme e-learning, serta kapan saat yang tepat bagi masyarakat untuk menggunakannya, membentuk kurikulum baru yang mengakomodasi sistem pembelajaran tatap muka dan e-learning secara berkeadilan, serta memastikan tiap sekolah siap untuk menerapkan e-learning tanpa menimbulkan perbedaan kualitas pendidikan yang diberikan. Melalui langkah dan upaya tersebut, diharapkan pendidikan di Indonesia, khususnya terkait pendidikan secara daring atau e-learning dapat diterapkan secara menyeluruh dan berdampak baik pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia sesuai dengan poin keempat SDGs. Tentunya, hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah seorang diri, melainkan dibutuhkan kerjasama dan sinergi dari seluruh aktor termasuk masyarakat. Nama saya Azahra Yuda Putri dengan NPM 200648361. Saya Bella Soraya dengan NPM 20065216544. Saya Nabila Putri dengan NPM 20004680556. Saya Rifki Ilmiawan dengan NPM 18062164442. Saya Wismina Nabila dengan nomor pokok mahasiswa 20066051880. Saya Sylvia Rahma dengan NPM 20065237741. Saya Tasya Syaria dengan NPM 200646761.